عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Ala kulli nabiyyin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa awladihi wa qurrati لا حول ولا قوة إلا بالله الكتاب الشيخ محمد الفضل ولا حول ولا قوة إلا بالله Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana min barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala berkata musannif akhbaruna an Zaid bin Aslam. Akhbaro mengkhabarkan kepada kita an Zaidin dari sahabat Zaid bin Aslam an Umar dari sahabat Umar anna rajulan kana fil umamil madiyati yajtahidu fil ibadati wa yushaddidu ala nafsihi wa yaqnatu nasa bi rahmatillahi ta'ala thumma mata. Anna rajulan sesungguhnya seorang laki-laki itu karena ada rajul. Anna rajulan sesungguhnya laki-laki itu karena ada si rajul itu fil umami dalam umat beberapa umat al-madiyati yang sudah lewat. Ini cerita bahwa ada seorang laki-laki di zaman umat terdahulu. Karena itu anna rajulan yajtahidu, itu yajtahidu bersungguh-sungguh fil ibadati di dalam masalah, di dalam melakukan ibadah. Itu yajtahidu bersungguh-sungguh fil ibadati dalam melakukan ibadah. Wa yushadidu dan memberatkan ala nafsihi atas dirinya si rajul. Wa yushaddidu dan memberatkan ala nafsihi atas dirinya si rajul. Wa yaqnatu dan memutus an-nasa si rajul, fa'ilnya rajul. Wa yaqnatu dan memutus si rajul an-nasa pada manusia mir rahmatillahi dari kasih sayang Allah Ta'ala, maha luhur Allah.
Summa mata, kemudian mati si rojul itu. Summa mata, kemudian mati rojul. Faqala, maka berkata si rojul, mali indaka, ma itu apa, li bagiku, indaka di sisi engkau ya Allah. Kira-kira apa yang akan terjadi atau apa yang akan aku dapati di sisimu ya Allah. Ya karena merasa ahli ibadah. Waqala, maka menjawab, Rob, an-naru, kamu masuk neraka. An-naru, masuk neraka. Qala, berkata si rojul, Paknya rojul, ya Rabbi, fa aina ibadati wajibihati. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, fa aina ibadati, di mana pahala ibadahku? Kok aku bisa masuk neraka? Fa aina ibadah wajibihati, dan kesungguhan dalam melakukan ibadah, kesungguhanku melakukan ibadah, mana pahala saya ya Allah? Faqala, maka menjawab Rabbu, Allah maksudnya, innaka kunta taqnatun nasi, taqnatun nasa birrahmati fid dunya, wa ana aqnatuka yawma birrahmati. Innaka, sesungguhnya dirimu itu, kunta, kamu berada atau kamu menjadi. Jadi itu tak, innaka itu tak mati, memutus an-nasa, dari manusia, birrahmati, dari rahmatku, di dunia, di dalam dunia. Fa'ana, maka adapun diriku, fa'ana, maka adapun diriku, itu adnatu, memutus ka, kepadamu, al-yawma, pada hari ini, birrahmati, dari rahmatku. Khabar dari Zaid bin Aslam, dari Sayyidina Umar, anna rajulan kana fil ummil madiyah, ada sebuah kisah seorang laki-laki di zaman atau yang hidup pada umat-umat terdahulu. Laki-laki tersebut adalah orang yang senantiasa ijtihad, ayat tahidu fil ibadah wa yajtihidu nafsah. Orang itu rajin, orang itu semangat, orang itu bersungguh-sungguh melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan saking sungguh-sungguhnya, saking semangatnya melakukan ibadah, sampai disyadid nafsah, memberatkan untuk dirinya. Akan tetapi di sisi lain, seorang laki-laki tersebut senantiasa memutus
rahmat Allah untuk manusia. Artinya memutus rahmat Allah untuk manusia itu adalah senantiasa memberikan harapan, gak ada harapan untuk orang lain. Padahal inna rahmatallahi wasi'ah, rahmat Allah itu luas. Kalau yang kemarin itu saya sampaikan, sebesar, sebanyak, seluas daripada dosa seorang hamba, yakinlah rahmat Allah jauh lebih besar, jauh lebih luas, jauh lebih banyak dari dosa seorang hamba. Ini penting memberikan khabar kepada manusia yang lain tentang rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun seseorang ahli ibadah, namun dia yaqnatu an-nas birahmatillah, yang terjadi apa? Ketika laki-laki tersebut yang hidup di zaman umat-umat terdahulu mati, dia bertanya kepada Allah, mali indah, ya Allah, aku ini kan ahli ibadah, aku ini bersungguh-sungguh, kira-kira saya dapat apa? Di mana saya? Dijawab, anar, kamu masuk neraka. Kejut, laki-laki tersebut terkejut. Fa'aina ibadati wajtihadi, kok bisa saya masuk neraka ya Allah? Padahal saya dulu di dunia ini rajin ibadah, bersungguh-sungguh. Terus kemana pahala kesungguhan ibadah saya ya Allah? Dijawab sama Allah. Apa katanya? Innaka kunta taqnatun nasa birrahmati fid dunya. Iya, betul. Memang kamu di dunia dulu ahli ibadah, semangat beribadah, bersungguh-sungguh beribadah, betul. Tapi kamu memutus harapan untuk manusia yang lain. Orang yang senantiasa dia bermaksiat, berdosa, yang sebenarnya dia pengen taubat kepada Allah, Allah putuskan. Karena yang demikian itu, engkau telah memutus rahmat Allah untuk manusia, maka pahala ibadahmu, kesungguhan daripada ibadah tidak kamu dapatkan. Karena engkau telah memutuskan rahmatku untuk manusia, fa'ana aqtuka aqnatuka al-yawma. Dulu di dunia itu kamu melupakan itu, memutus itu, maka di akhirat pun saya akan memutus diri dari rahmatku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Buria diriwayatkan an Abi Hurairah, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis yang diriwayatkan Abi Hurairah, anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki, ada seorang laki-laki, lam ya'mal, tidak beramal, tidak melakukan khairon, pada kebaikan, qatun, sama sekali.
ada seorang laki-laki dalam hidupnya tidak melakukan kebaikan sama sekali illa tauhidah, kecuali dia bertauhid. Falamma hadara, maka ketika datang pada si rajul, apa yang datang? Al-mautu, kematian. Qala, maka berkata si rajul li ahlihi, untuk keluarganya si rajul. Qala, maka berkata si rajul li ahlihi, untuk keluarganya rajul. Apa? Idza anna mutu fahrikuni binnar hatta tad'uni ramadan thumma daruni fil bahri fi yawmi rih. Idza, ketika anak adapun diriku itu mutu, mati. Jadi waktu hidup dia pesan kepada keluarganya, nah, besok kalau aku mati, fa'ahriku, bakarlah kalian ini kepadaku. Waktu mati dia sebelum mati dia wasiat untuk membakarnya. Nanti kalau saya mati, jasadku dibakar ya, pesannya begitu. Fahriku, maka bakarlah kalian ini kepadaku binari, dengan api. Binari, dengan api. Hatta tad'u, sehingga kalian meninggalkan ni kepadaku, sehingga kalian meninggalkan ni kepadaku. Ramadan, berupa api, berupa apa? Kalau dari bakar kan jadi api. Sumadaruni, kemudian apa itu? Ditabur. Sumadaru, kemudian kamu taburkan, hamburkan ni kepadaku fil bahri, dalam lautan, fi yaumi rih, pada hari di mana ada angin, biar abunya itu tertiup angin sehingga sampailah dalam laut. Fa'alu, maka akhirnya melakukannya, keluarganya melakukannya. Melakukan apa? Melakukan wasiat. Fa'idha, maka ketika fa'alu, fa'idha, maka ketika fa'alu, huwa adapun si rajul, huwa adapun si rajul itu fi qabdatillahi ta'ala, dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, berfirman siapa? Allahu ta'ala. Qala, berfirman siapa? Allah ta'ala. Ma adapun sesuatu, ma adapun sesuatu itu hamalaka,
menanggung atau menggenggam maka untukmu alama atas sesuatu fa'alta yang kamu lakukan, fa'alta yang kamu lakukan. Qala maka menjawab si rajul, makhofatuka. Dia jawab, makhofatu, apa yang aku lakukan, makhofatuka, karena takut kepadamu ya Allah. Begitu. Faghfara maka akhirnya mengampuni Allah lahu bagi si rajul. Faghfara maka mengampuni Allah lahu bagi si rajul. Biha sebab makhofah, biha sebab ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa adapun si rajul itu lam ya'mal, tidak beramal atau tidak melakukan khairan pada kebaikan, qatun sama sekali, illa tauhid, kecuali hanya bertauhid. Jadi ada seorang laki-laki di mana dia tidak melakukan amal kebaikan, tapi di dalam hatinya ada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada tauhid. Pada suatu ketika dia berpesan kepada keluarganya, nah keluarganya kumpul teman, besok kalau saya mati, saya bakar saja ya. Kamu bakar saya saja sampai saya menjadi abu. Nanti abunya kamu taburkan di lautan. Kalau sudah ada angin, kamu taburkan biar abu itu kemana-mana. Itu pesan. Karena itu adalah wasiat, sehingga di saat dia mati, keluarganya fafa'alu, keluarganya melakukannya. Namun orang yang namanya mati, semua rohnya itu ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun orang mati itu ada dalam lautan, orang mati yang terbakar, orang mati yang jasadnya tidak ditemukan, seumpama kena longsor, ya kan? Seumpama kena tertimpa bangunan, kena tsunami atau apa, orang mati jasadnya tidak ditemukan, tetap ruhnya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya. Nah, di saat terjadi dibakar oleh keluarganya, laki-laki itu fiqobdillah dalam genggaman Allah. Tapi ditanya, kenapa kamu lakukan seperti itu? Kenapa kamu berpesan kepada keluargamu untuk membakarmu sehingga kamu menjadi abu dan dihamburkan ke dalam lautan? Dia jawab, makhofatuka ya Rabb, saya takut kepadamu. Takut kenapa? Ya, takut saya ini gak banyak amal, saya cuma punya tauhid saja. Gak ada lain tidak, cuma ini. Karena makhofatu, aku takut kepada. Akhirnya faghfara lahu bi'at wa huwa lam ya'mal khairan qattu. Sebab ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, laki-laki tersebut dapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Masya Allah. Maka jadilah orang yang optimis dalam hal rahmat Allah, hal ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai ada kisah-kisah yang orang pembunuh yang sudah 99 yang mau bertobat, dia datang. Kira-kira kalau saya tobat itu diterima? Dijawab, oh enggak, kamu sudah terlalu banyak kamu dosanya. Dia telah memutus seseorang yang mau dekat dengan Allah. Dia telah memutus seseorang yang mau bertobat kepada Allah. Ketika mendengar jawaban yang demikian, apa yang terjadi? Genap 100 orang dia penggal kepala. Padahal dari 99 orang yang dibunuh itu dia punya niatan mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, artinya sesiapapun dia, sebesar apapun dia punya dosa, jangan pernah kita menjadi orang yang menjustifikasi orang lain. Apa itu menjustifikasi orang lain? Memvonis. Ada orang tak pernah sembahyang, ada orang tak pernah sembahyang, tak puasa, pokoknya maksiat terus. Orangnya Islam, pas pengen belajar agama pengen tobat, mau bisa tak? Udah bisa. Kok udah terlalu banyak dosanya? Jangan begitu. Itu namanya memutus rahmat Allah untuk manusia. Kita gak punya hak untuk itu, karena Allah yang punya hak memberikan ampunan. Allah yang punya hak memberikan rahmat kasih sayang. Nah, maka pentingnya kita untuk terus senantiasa yakin dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala hada, dan atas ini, atas hadis ini, wala hada, dan itu atas hadis ini, hikayatun, ada pun sebuah hikayat. Khobar mukada mahal. Hikayatun, ada sebuah hikayat, cerita. Apa ceritanya? Anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki itu mati ala ahdi Musa alaihissalam, atas zaman Nabi Musa. Ini ada cerita di zamannya Nabi Musa. Apa ceritanya? Seorang laki-laki mati, tapi kematian daripada orang tersebut fakariha an-nasu waslahu wadafnahu bifisqihi. Fakariha, benci, gak mau, gak suka, gak senang. Siapa an-nasu, manusia? Siapa manusia? Waslahu, pada memandikannya. Gak ada yang mau memandikan. Wadafnahu, dan gak ada yang mau. Kenapa? Lifiskihi, karena kefasikannya. Ada orang laki-laki fasik, saking fasiknya banyak manusia gak mau mandikan waktu mati, gak mau mengubur.
Fa'akhadhu, maka kemudian mengambil si Anas birijlihi, dengan tangannya si rojul. Jadi karena nggak dimandikan, birijlihi, dengan kakinya si rojul, kakinya ditarik. Orang mati ditarik, nggak dimandikan, tidak mau dikubur, ditarik. Terus wadarahu, dan membuang si Anas pada si rojul fil masbalati, dalam lubang. Ya, artinya masbalah itu tempat yang cekung, bukan sesuatu yang digali. Kalau lubang sesuatu yang digali, tapi masbalah itu ibarat tanah semacam parit, kayak gitu. Itu semacam parit. Ada itu namanya masbalah. Diambil kakinya, dilempar, dibuang di masbalah, dibuang di sebuah parit. Kemudian fa'auha, maka memberikan wahyu. Siapa? Allah Ta'ala ila Musa, kepada Nabi Musa alaihissalam. Wa qala, dan berkata Allah, ya Musa, mata rojulun, mata mati siapa? Rojulun, seorang laki-laki. Musa, ada seorang laki-laki mati. Fi mahlati fulan, dalam perkampungan si fulan. Ada seorang laki-laki mati dalam perkampungannya. Fil masbalati, dia berada dalam masbalah. Apa itu? Jurang. Ya, jurang, kurang lebih jurang. Ada jurang. Wa huwa, adapun si rojul itu waliyun, wali. Ini wali rupanya. Tapi manusia nggak ngerti. Manusia taunya dia adalah orang yang fasik. Manusia taunya fasik, sehingga nggak mau memandikan, nggak mau mengkubur. Diambil, seret kakinya, dilempar, dibuang. Tapi Allah kasih wali pada Musa. Ada wali aku mati di sana. Wa huwa, ada pun rojul itu waliun, wali min auliyai, dari beberapa waliku. Min auliyai, dari beberapa waliku. Walam yaghsilu, dan mereka tidak memandikan. Walam yaghsilu, mereka tidak memandikan. Kepada si rajul. Walam yukaffinuhu, dan tidak mengkafani si manusia pada si rajul. Walam yadfanu, dan tidak mau menguburkannya. Walam yadfanu, dan tidak menguburkannya pada si rajul. Padahal pergilah engkau, anta ya Musa, anta ya engkau. Faghsil, mandikanlah engkau pada si rajul. Wa kafin, dan kafanilah engkau pada si rajul.
Wasalli, dan sholatlah engkau alaihi, atas rajul. Wadfanhu, wadfan, kuburlah engkau pada si rajul. Faja'a, maka kemudian datang. Karena Nabi Musa dapat wahyu dari Allah demikian, Nabi Musa ja'a, datang. Faja'a, maka datang siapa Musa, Nabi Musa alaihi salam, ila tilkal mahallati, ke kampung tersebut. Ila tilkal mahallati, ila tilkal mahallati, ke kampung tersebut. Wasa'ala, dan bertanya Nabi Musa. Wasa'ala, dan bertanya Nabi Musa kepada manusia, anil mayyiti, dari mayit atau orang yang meninggal tadi. Datang ke kampung. Kemudian faqalu, maka berkata manusia lahu kepada Nabi Musa, mata mati siapa rajul. Faqalu, maka menjawab manusia lahu kepada Nabi Musa. Jawabannya apa? Mata rajulun fi sifatin kada wa kada wa innahu kana fasiqan mu'linan. Mata telah mati siapa rajulun, seorang laki-laki, fi sifati kada, dengan atau di sifat yang seperti ini, wa kada, dan seperti ini, wa innahu, wa annahu, dan sesungguhnya si rajul, wa annahu, dan sesungguhnya si rajul itu, karena ada si rajul, ada itu fasiqan, orang yang fasik, mu'linan, itu fasikon, orang yang fasik, mu'linan, orang yang terlaknat, atau orang yang menampakkan fasiknya. Mu'linan, orang yang menampakkan kefasikannya, jadi nampak fasiknya. Faqala, maka berkata Nabi Musa, aina makanuhu, aina itu di mana, aina itu di mana, makanuhu, adapun tempatnya si rajul. Fa inna Allah, maka sesungguhnya Allah Ta'ala, fa inna Allah Ta'ala, maka sesungguhnya Allah Ta'ala itu awha, memberikan wahyu, itu awha, memberikan wahyu ilayya, kepada aku, ilayya, kepada aku, li ajlihi, karena si rajul ini, li ajlihi, karena si rajul ini. Qala, maka berkata Nabi Musa, fa'alimuni makanahu, fa'alimu, maka beritahukanlah kalian, fa'alimu, maka beritahukanlah kalian ini kepadaku, makanahu, pada tempatnya. Fadhahabu, maka kemudian apa? Pergi. Fadhahabu, maka pergi. Mereka pergi. Mereka siapa? Manusia. Falamma ro'a,
Maka ketika melihat hu pada si rojul, siapa Musa, Nabi Musa, falamma ro'a, maka ketika melihat siapa hu pada manusia, hu pada si rojul, siapa Musa, Nabi Musa, matruhan, dengan keadaan dibuang, matruhan dengan keadaan dibuang, fil masbalati, dalam jurang. Wa akhbaro, dan menghabarkan hu kepada Nabi Musa, siapa an-nasu, manusia, an-su'i af'alihi, dari jeleknya perbuatan si rojul, an-su'i af'alihi, dari jeleknya perbuatan si rojul. Naja, maka munajat, naja, maka munajat siapa Musa, Nabi Musa, Rabbahu, pada Tuhannya. Faqala, maka berkata Nabi Musa, Ilahi amartani bitafnihi wassalatu alaihi wa qaumuhu yashhaduna alaihi syarran fa anta a'lamu minhum bis-sana'i wat takbihi. Ilahi, wahai Tuhanku, amarta, engkau memerintahkan, amarta, engkau perintahkan ni padaku, bidafnihi, dengan mengubur si rojul. Ya Allah, kau perintahkan aku untuk mengubur laki-laki ini. Wassolatu, dan sholat, wassolata, dan sholat, alaihi, atasnya. Wa qaumuhu, adapun kaumnya, wassolati, dan melaksanakan sholat, alaihi, atasnya. Wa qaumuhu, adapun kaumnya si rojul, masyarakatnya rojul, tetangganya rojul, itu yashhaduna, menyaksikan, itu yashhaduna, menyaksikan si kaum, alaihi, atas si rojul, menyaksikan syarron, pada kejelekannya. Fa'anta, maka adapun engkau ya Allah, itu a'lam, zat yang lebih tahu, itu a'lamu, lebih tahu, minhum, daripada kaum, bisana'i, dengan pujian, wa takbihi, dan dengan takbir. Jadi apa? Menjelekkan. Engkau yang tahu orang ini jelek, orang ini baik, engkau yang tahu ya Allah. Fa'awha, maka memberikan wahyu, siapa Allah, Fa'awha, maka memberikan wahyu, siapa Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, ilaihi, kepada Nabi Musa. Ya Musa, wahai Nabi Musa, ya Musa, ya Musa, sodako, betul, sodako, betul. Siapa yang betul? Kaummu, yaitu kaumnya rojul. Fima, dalam sesuatu, fima, dalam sesuatu, hakau,
yang telah menceritakan. Memang betul apa yang diceritakan masyarakat, yang diceritakan oleh tetangganya betul. Anhu dari si rajul, min su'i af'alihi dari jeleknya perbuatan si rajul, min su'i af'alihi dari jeleknya perbuatan si rajul. Wa annahu selain sesungguhnya si rajul, wa annahu selain sesungguhnya si rajul itu tasfa'u mendapat syafaat, itu tasfa'u mendapatkan syafaat si rajul ilayya kepadaku, ilayya kepadaku inda wafatihi ketika wafatnya. Ketika mau wafat, aku berikan syafaat kepadanya. Waktu hidupnya menjelek, tapi waktu mau mati, aku kasih dia syafaat. Bisalah satu asya'a, dengan 3 perkara. Lau sa'ala biha minni jami'ul mudnibina min khalqi la'afituhu fa kaifa la arhamuhu. Waqad sa'ala nafsahu wa an arhamur rahimin. Lau sa'ala jika meminta, biha dengan salasa, ini dariku, siapa jami'ul mudnibin, seluruh pendosa, seluruh orang-orang yang dosa. Jami'ul mudnibina, seluruhnya orang-orang berdosa, min khalqi dari makhlukku, la a'taitu maka akan aku berikan, la a'taitu maka akan aku berikan, an-nasa kepada manusia, an-nasa kepada manusia. Fakaifa, maka bagaimana mungkin, fakaifa maka bagaimana mungkin, la arhamu aku tidak mengasihi pada si rajul, la arhamu aku tidak mengasihi, tidak menyayangi rajul. Wa qad sa'ala dan sungguh telah meminta si rajul, wa qad sa'ala dan sungguh telah meminta si rajul, nafsahu pada dirinya si rajul, nafsahu pada dirinya si rajul. Wa ana adapun diriku itu arhamur rahimin, zat yang lebih mengasihi, lebih zat yang paling sayang di antara yang sayang, dan yang paling kasih di antara yang kasih. Qala berkata, bertanya siapa? Musa, Nabi Musa. Ya Rabbi wa masalasah, ya Rabbi wahai Tuhanku, wa ma itu apa? Asalah satu adapun 3 perkara itu. Wa ma itu apa? Asalah satu adapun perkara 3 itu. Qala menjawab siapa? Allahu Allah. Lama ketika sudah dekat. Lama ketika sudah dekat. Apa yang dekat? Wafatuhu, wafatnya si rajul. Ketika wafatnya sudah dekat, qala berkata si rajul, ya Rabbi anta ta'lamu minni inni kuntu artakibul ma'as wa kuntu akrul ma'siyah fi qalbi
walakin ijtama fi salasi zalim hatta irtakabtu al-ma'siyah ma karahatil ma'siyah fi qalbi awal wa huwa nafsi wa rafiq as-su wa iblis la'natullah alaihi. Al-fahadi salasa, hadis salasa. Jadi 3 hal ini di zaman ada hikayat cerita seorang laki-laki di zamannya Nabi Musa alaihissalam itu dalam keadaan mati. Ketika wafat, bahwasanya seluruh masyarakat tidak senang. Saking tidak senangnya itu, ketika mati diambil kakinya dibuang, tidak mau mandikan, tidak mau mengkubur. Tapi Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa. Apa? Musa, ada seorang laki-laki mati di kampung ini. Coba kamu cari dia. Dia itu adalah waliku. Akhirnya Nabi Musa berangkat mencari, bertanya, datang di sebuah kampung yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betulkah di sini ada orang laki-laki yang mati kemarin? Ya, bertemu masyarakat itu. Ya ada. Di mana dia? Kenapa kamu cari laki-laki itu? Laki-laki itu orang jelek, su'an, pekerjaannya nggak bagus, dia ahli maksiat, dia orang yang ahli berdosa. Ngapain kamu cari itu? Dia sifatnya begini-begini. Diberikanlah informasi-informasi itu kepada Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa, karena ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap dicari. Dia pokoknya saya pengen tahu ada di mana. Ada di sana. Ditunjukkanlah oleh masyarakat tersebut. Hingga akhirnya ketemu. Setelah ketemu, akhirnya Nabi Musa itu, saya itu diperintah Allah untuk mencari ini sebulan, maka saya cari. Kemudian setelah ketemu mayit yang dilemparkan oleh orang itu, Nabi Musa bermunajat, bertanya kepada Allah SWT. Apa munajat Nabi Musa? Ilahi amartani bitafnihi wassalati alaih wa qaumuhu yashhadun alaihi syarab. Engkau perintahkan diriku untuk mensolati, untuk mengkafani, untuk menguburnya. Sementara masyarakat sekitar itu menyaksikan, melihat, paham, ngerti orang ini jelek ya Allah, orang ini ahli maksiat. Tapi anta ta'lam, engkau adalah zat yang maha mengetahui semuanya. Akhirnya Allah jawab, Musa, sodako kau mau, benar. Apa yang dikatakan orang-orang itu betul. Memang dia waktu hidup itu jelek, waktu hidup itu maksiat, waktu hidupnya siap berdosa. Betul. Tapi Musa, ketahuilah, annahu tasfa' ilayya
inda wafatihi bisalasati asya. Laki-laki tersebut ketika mau mati, dia meminta syafaat, dia meminta pertolongan kepadaku. 3 hal bisalasati asya. Waktu mau mati 3 hal dia minta kepadaku. Di mana lau sa'ala biha min jami'il mudibin min khalqil abadu, di mana seluruh pendosa dari makhlukku, dia minta 3 perkara tersebut, pasti aku berikan padanya. Bagaimana mungkin aku tidak berikan kepada orang ini untuk dirinya? Wa ana arhamur rahim. Aku adalah zat yang mengasihi di antara yang kasih, menyayangkan mereka. Saya. Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Rabb, wa ma as-salasa, apa 3 hal itu? Dijawab enggak. Ini maknanya nanti saja ya. Saya kasih penjelasan saja. Ketika kata Allah, ketika kematiannya sudah mendekati dirinya, dia berkata, ya Rabb, anta ta'lamu minni, engkau adalah zat yang mengetahui akan diriku. Ini kuntu artaqibul ma'as, sesungguhnya diriku melakukan maksiat. Tapi apa yang aku lakukan itu wakariha, aku udah senang, aku udah suka. Hatiku menolak. Ketika saya melakukan sebuah kemaksiatan ini, hatiku menolak. Akan tetapi ada 3 hal yang berkumpul di dalam diriku sehingga aku melakukan maksiat. Apa itu? Ada hawa nafsu. Yang kedua, ada temannya najah. Dan yang ketiga, ada iblis laknatullah. Saya melakukan maksiat ini karena 3 hal. Sebenarnya saya nggak mau melanggar, cuman kawan ngajak tadi, tak enak, tak nyaman, tak enak sama kawan, tak nyaman sama kawan. Tapi hati saya memberontak, ya Allah. Hati saya tidak suka, hati saya benci melakukan itu ketika aku melakukan maksiat. Di saat maksiat itu juga ada hawa nafsu itu beserta iblis. Maka hadis salasa ma'akulu ba'firli fa'innaka ta'lamu ini. Ketika aku maksiat yang demikian, ya Allah, aku tidak ada ucapan kecuali ucapan satu, ampuni aku ya Allah, ampuni aku. Yang kedua, ya Rabb, engkau adalah zat yang mengetahui bahwasanya saya melakukan maksiat sementara kedudukanku adalah orang fasik. Teman-teman saya orang fasik, tapi orang fasik, tapi saya itu punya hati, punya cinta kepada orang-orang soleh. Saya dosa, saya maksiat karena saya itu kedudukannya, atau teman-teman saya orang fasik, tapi di dalam hati saya itu ada muhib, ada kecintaan, cinta kepada orang-orang soleh. Kamu abu ilayya minal fasikin. Orang-orang soleh jauh lebih aku cintai daripada orang-orang fasik.
hatta law stabada bi rajulani soleh wa saleh takut hajatan saleh ala saleh. Kalau seandainya saya dibuat dua pilihan antara orang yang soleh dan orang yang salah, tetap akan saya utamakan perintahnya orang soleh. Kenapa? Dalam hati ini saya cinta dengan orang-orang soleh ya Allah. Tapi sayangnya saya tidak mampu. Sekeliling saya orang-orang fasik semuanya. Padahal hatiku adalah cinta kepada orang-orang soleh. Maka Wasatu hatta rastabala rajulan qala bilaya wasalisa dan yang kedua adalah satu dan yang ketiga adalah innaka ta'lamu kana haluna sikki. Yang ketiga adalah innaka tahu masaha kana maqam mal fasqila ila habusu salih wazutahu. Yang pertama, dia melakukan dosa tapi dia benci dengan dosanya, hatinya menolak. Yang kedua, senantiasa dia melakukan dosa tapi di dalam hatinya itu dia cinta terhadap orang-orang soleh. Sementara dalam kedudukannya, dalam pangkatnya, dalam lingkungannya bersama orang-orang fasik. Dan yang ketiga adalah inna salihin kanu ahabu ilayya. Orang-orang soleh itu jauh lebih dicintainya ketimbang orang-orang yang fasik. Nah, penting menumbuhkan rasa cinta kita kepada orang-orang soleh. Maka di antaranya obat hati itu adalah apa? Berkumpulnya kita dengan orang-orang soleh. Salah satunya karena mereka akan menunjukkan kita, memberikan jalan yang benar. Mereka akan memberikan kita sebuah cahaya kebenaran. Penting. Maka tumbuhkan kecintaan kita kepada siapa? Kepada orang-orang soleh. Dan jangan lupa apa? Senantiasa ketika kita melakukan dosa, kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hal yang penting dalam kita. Ini walaupun dalam kehidupannya dia disebut masyarakat adalah orang-orang fasik, orang-orang yang senantiasa melakukan maksiat, tapi di akhir hayatnya dia dalam hatinya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita tadi saya sampaikan tidak bisa menjustifikasi seseorang memvonis di bulan 3 ini. Kita tidak pernah tahu akhir kehidupan daripada orang lain. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang ketika wafatnya husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat